Bulan Syawal juga dikatakan sebagai bulan pembuktian. Pembuktian apa? Pembuktian keimanan. Karena jangan sampai hanya di bulan suci Ramadan mati dulu ki mas sempajang, rajin ki beribadah kepada Allah. Nanti ketika Ramadan ya rajin baca Quran, tahajudnya luar biasa, duhanya tidak bisa dihitung. Tapi setelah Ramadan bukan hanya sudah digantung, Al-Qur'annya sudah disimpang, sajadahnya sudah dilipat. Jangan sampai nanti kita termasuk panas-panas di ayam. Orang yang berhasil di bulan suci Ramadan bukan berarti ketika di dalamnya bulan suci Ramadan, tapi orang yang berhasil itu adalah ketika sudah sekolah, sudah dididik oleh Allah di bulan suci Ramadan. Namun ternyata setelah bulan suci Ramadan masuk bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram sampai selesai, ternyata keimanannya meningkat di hadapan Allah. Itulah ciri-ciri orang yang berhasil di hadapan Allah. Makanya dikatakan bulan Syawal bulan pembuktian keimanan. Sampaikan oleh Ustaz Muhammad Antar SPD. Kepada Pak Ustaz dipersilakan dengan hormat. Saya berdiri Pak. Wah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Yang pertama-tama yang kami muliakan dalam hal ini kepada seluruh para alim ulama, para asatidz, pengurus masjid Jannatul Firdaus, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, alhamdulillah, yaitu PAC Muslimat NU Kecamatan Talo. Kalau saleh tepat tujuh. Asmuntung terserah. Ya, alhamdulillah kecocok. Juga yang kami muliakan dalam hal ini BKMT ya, Kecamatan Talo, dan hadir dari berbagai macam kelurahan, alhamdulillah. Juga yang kami muliakan khususnya ibu-ibu Majelis Taklim Jannatul Firdaus beserta seluruh jamaah Masjid Jannatul Firdaus yang kami tidak bisa sebutkan nama tak satu persatu kasihna. Kalau ku sebut nama tak satu persatu capuat we. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat kami tabi'fuang. Ya. Khususnya alhamdulillah orang tua saya Bapak Haji Hasanuddin yang telah sebagai penyambung dihubungi, alhamdulillah bisa bertemu dan bersilaturahim. Ibu bapak jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Bu, saya bilang ibu ini luar biasa, Bu. Mewakili ibu-ibu yang lain di luar sana. Ini ibu yang luar biasa. Khususnya tadi bunda yang mengaji. Waduh, subhanallah. Wow, amazing. Alhamdulillah. Di sini tak bisa berpikir, oh iya. Usia bisa tua,
Tapi jiwa tetap muda ya. Iya, alhamdulillah. Masa melo kina kala kasih. Ya. Ibu-ibu ini luar biasa. Allah tahu ibu dalam keadaan sibuk. Allah tahu dalam keadaan sekarang saat-saatnya musim mengantuk. Kenapa saya tahu mengantuk? Ada yang tadi kulit tamuin. Saya juga mengantuk juga ibu, tapi kutahan nih. Bagaimana tidak? Ada kamera utama. Kan tidak ada tuh kalau sementara di diskotik. Cakarundus tasnya. Wirantasaan. Iya, Allah tahu. Tapi karena khair bil khair, kita sama-sama untuk apa? Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka ayo insya Allah kita meraih keberkahan lewat kebaikan dalam artian tudak 10. Nah, ini yang begini ini. Subhanallah. Hadir dengan dari berbagai macam kelurahan, alhamdulillah. Nah, ibu jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Bu, ibu sehat? Nah, sehat jasmaninya? Alhamdulillah. Sehat rohaninya? Alhamdulillah. Sehat dompetnya? Kalau malah saya kasih obat. Cocok itu boleh cocok. Saya ceramah majelis taklim. Hei Ustaz, krisis mi. Kenapa? Sudah dibagi-bagi. Tagal tuwe. Tapi ada lagi nih bahasa kuda apa ini puang? Goyang mi. Oleh ya. Oke. Ibu yang dimuliakan Allah, apa itu keutamaan daripada bulan Syawal? Bu. Sini dulu. Kita ambil ini. Apa keutamaan daripada bulan Syawal itu? Ulama memberikan pengertian satu. Bulan Syawal itu juga dikatakan sebagai bulan pembuktian. Misalnya ibu, ada yang didapat. Bulan Syawal juga dikatakan sebagai bulan pembuktian. Pembuktian apa? Pembuktian keimanan. Karena jangan sampai hanya di bulan suci Ramadan mati dulu ki mas sempajang, rajin ki beribadah kepada Allah. Nanti ketika Ramadan, ya rajin baca Quran, tahajudnya luar biasa, duhanya tidak bisa dihitung. Tapi setelah Ramadan, mukananya sudah digantung, Al-Qur'annya sudah disimpan, sajadahnya sudah dilipat. Jangan sampai nanti kita termasuk panas-panas teh ayam. Ini bahaya ini. Oh ternyata ibu bapak jamaah sekalian, orang yang sukses di bulan suci Ramadan, kami ulangi, orang yang berhasil di bulan suci Ramadan itu tidak dilihat ketika di dalamnya, tapi lihatlah ketika di luarnya. Bisa dipahami bu? Kami ulangi, orang yang berhasil di bulan suci Ramadan bukan berarti ketika di dalamnya bulan suci Ramadan, tapi orang yang berhasil itu adalah ketika sudah sekolah, sudah dididik oleh Allah di bulan suci Ramadan. Namun ternyata setelah bulan suci Ramadan, masuk bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram sampai selesai, ternyata keimanannya meningkat di hadapan Allah. Itulah ciri-ciri orang yang berhasil di hadapan Allah. Makanya dikatakan bulan Syawal, bulan pembuktian keimanan. Bisa bu? Ada nih didapat? Oke, satu. Berikutnya yang kedua, keutamaan daripada bulan Syawal itu adalah Nabi SAW bersabda ibu, "Man shoma Ramadan." Bukan imanan wahti sama kalau ini hafal semua itu ibu-ibu ini bukan. Ini yang dalang ini, bukan. Lain lagi nih. Man shoma Ramadan, summa atbahu sittan min Syawal, kana qasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, digi gitu mah puasa, diulang Ramalan, summa atbahu sittan min Syawal, lalu kemudian diikutkan puasa 6 hari
di bulan Syawal. Karena qasiyamid dahri, sama halnya dia puasa 1 tahun lamanya. Hadis riwayat Muslim. Wih, hebatnya itu, Bu. Puasa Syawal. Selesai Syawal tak? Alhamdulillah. Tapi Pak, alhamdulillah. Ya, doa. Oke. Ada memang nih sisa berapa? Sisa 2 Bang. Kan dasar sisa 2. Saya yang kemarin sini cocok tuh anu tak ini tema kita kasihkan ya. Keutamaan bulan Syawal baru kemarin kesian selesai. Berarti aku tahan minum kopi. Setelah selesai kemarin puasa Syawal, apa aku bilang? Merdeka. Bagi minum kopi ya, alhamdulillah ya. Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi keutamaan yang kedua daripada bulan Syawal itu adalah apa tadi? Allah menyediakan satu pahala, yaitu sama halnya kita puasa setahun, 1 tahun lamanya. Masya Allah. Nah sekarang, ibu yang dimuliakan Allah, ada yang bertanya, Ustadz, yang manakah kita dahulukan? Bayar kallakah ataukah puasa sunnah? Tunggu dulu, Bu, kabar buku jelaskan ini. Itu je kalau ibu milo mana nahala kasih masuk pada toki cendek. Tapi bagus, saya salut. Itu lah bagusnya ibu menjelaskan kan sering ikut pengajian. Belum pikir tak jelaskan, memang dibawa. Itu hebat itu. Tunggu dulu ibu, baru mau dijelaskan dulu. Iya, maks saya. Nah, ada yang bertanya, tunggu dulu. Dengar dulu. Ada yang bertanya, yang manakah didahulukan? Bayar kallakah atau puasa sunnah Syawal? Maka jawaban berbeda-beda. Ya kan? Biar semua dapat. Tapi tunggu dulu. Meskipun jawaban berbeda-beda, tapi yang manakah al-afdal, yang manakah yang lebih kita utamakan? Ya. Nah, yang lebih kita utamakan adalah bayar kala itu adalah wajib hukumnya, sedangkan puasa Syawal adalah sunnah hukumnya. Dahulukan yang wajib daripada sunnah. Sekiranya umur kita tahu, sekiranya umur kita bisa dijamin ibu, besok kita masih hidup, maka silahkan laksanakan puasa sunnah terlebih dahulu. Tapi yang jadi masalah ibu adalah kita tidak tahu apakah besok kita masih hidup. Makanya hakikat harinya manusia itu ada 3 ibu. Hakikat harinya manusia ada berapa? Ada 3. Maga boleh Ustaz, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, itu penentuan hari saja. Tapi hakikatnya hari ada 3. 1, hari kemarin. 2, hari esok. 3, hari ini. Hari kemarin istighfarkan. Hari esok persiapkan. Hari ini manfaatkan. Toh? Hari kemarin istighfarkan. Hari esok persiapkan. Hari ini manfaatkan. Ibu pernah dengar Nabi beristighfar kepada Allah berapa kali, Bu? Masya Allah, 70, ada juga mengatakan sampai 100 kali. 70 atau sampai 100 kali. Rasulullah istighfar kepada Allah sampai 100 kali. Nah sekarang, ibu, istighfar itu salah satu di antaranya manfaatnya adalah apa? Sebagai penghapus dosa. Sedangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu maksum, atau maksum ibu, itu artinya sudah terlepas dari dosa. Tapi kenapa Nabi masih tetap beristighfar kepada Allah? Apa hubungannya? Ya, tabi Haji. Bu, Rasulullah sudah bersih dari dosa. Rasulullah itu sudah maksum, sudah tidak ada noda-noda pada diri Rasulullah. Tapi kenapa Nabi Muhammad masih tetap beristighfar? Apa hubungannya? Ini dia, ini pentingnya pengajian ibu yang dimuliakan Allah.
Jadi istighfarnya Rasulullah itu bukan untuk dirinya, tapi istighfarnya Nabi Muhammad itu adalah untuk umatnya. Apakah kita sudah tidak merasa lagi Nabi Muhammad tidak mencintai kita? Rasul sangat mencintai kita, ibu yang dimuliakan Allah. Ayo, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ayo, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Allahumma salli ala Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendahulukan dulu yang wajib daripada yang sunnah. Lah sekarang contoh misalkan ada kalanya 15. Boboh. makan jatuh kalah le. Yalah pengaji, jangan. Kalanya 15. Nah, iya toh? Ini pentingnya kalau mendahulukan dulu yang wajib pengaji. Nah, tetapi pada waktu sudah bayar 10 meninggal ki. Bagaimana itu yang 5? Itu kan masih ada 5 puang. Artinya sudah berniat untuk mendahulukan yang wajib untuk membayar hutang, meskipun cuma 10 yang dibayar, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah maafkan lebihnya itu. Allah sudah maafkan sisanya. Karena kenapa? Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sudah berniat dengan sesungguhnya untuk membayar apa yang menjadi kewajibannya. Ibu yang dimuliakan Allah. Waktu saya mengisi pengajian di Jalan Andalas, yang kompleks TNI itu Pak, Bu. Ya. Ada juga yang bertanya begini, Ustadz gimana misalkan saya kalau ada 10, jami ke 15 ke masalah ngamas sikit 10 10 misalkan. Nah sedangkan puasa Syawal itu cuma 6 hari ke siang. Nah saya juga setiap tahun itu Ustadz tidak pernah kutinggalkan itu puasa Syawal. Baru yang jadi masalah adalah saya sudah bayar kala 4 hari. Nah sedangkan sisa 6 hari puasa Syawal misalkan contoh ini. Bagaimana caranya itu? Silahkan minta kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, wahai yang maha mengetahui, saya ingin sekali membayar ini. Saya sudah berniat untuk membayar hutang saya dan kalaku. Tapi namun ya Allah, menjadi suatu amalan istiqomahku setiap tahun, pasti saya melaksanakan puasa sunnah Syawal. Silahkan melaksanakan puasa sunnah Syawal. Insya Allah Allah akan memberikan kesempatan kembali untuk membayar yang lebihnya, yang sisanya itu. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oke, nah sekarang ada juga
Terkadang ini ibu-ibu majelis talim juga ini. Cuma bukan di sini, yang di sana iya. Nabi bilang puasa Syawal itu harus berurutan. Karena Nabi bilang ibu sitam min Syawal 6 hari. Nabi tidak bilang jangan putus-putus, tapi Nabi juga tidak bilang jangan berurutan. Tuh, berurutan bagian itu. Ada ibu bilang bahwa puasa Syawal itu harus berurutan. Puasa Syawal itu ibu meskipun tidak berurutan, yang terpenting puasa di bulan Syawal. Bisa dipahami, Bu? Iya. Contoh nih, hari ini puasa, besok tidak. Puasa lagi, besok tidak. Puasa lagi. Itu boleh, silahkan. Yang terpenting jangki begini. Ini namanya tumagalas ini. Contoh, 1 minggu puasa, satu minggu lagi satu puasanya, 1 minggu lagi 1 puasanya, 1 minggu lagi satu puasanya. Berapa puasanya? Cuma 4. Nah bilang malaikat, wih salah-salah. Jangki begini ya. Ibu yang dimuliakan, mohon maaf. Ini saya ingat tadi ya, seharis biasa. Saya bilang, ayo kita break dulu. Kita kumpulkan dulu stamina untuk ceramah di Jannatul Firdaus bersama ibu-ibu soleha semua ya. Ya. Alhamdulillah, mabarakah ibu sih. Ya, alhamdulillah. Sini Bu, sini jangan bikin aku jangan. Sini ya. Kedengaran ya. Saya bilang, ayo kita ngopi. Dia bilang, "Oh Ustaz, sisa 2 hari mami kasih ini Syawal." Nah baru 4, berarti pas-pas ki. Kalau tidak salah tanggal 29 terakhir ya. Iya nih. Oh cocok nih. Tanggal 29. Oke kalau begitu silakan lanjutkan. Ibu yang dimuliakan Allah, jadi puasa Syawal tidak mesti harus berurutan. Tidak mesti. Tidak jadi masalah selang-seling. Yang terpenting puasa sunnah Syawalnya itu pas di bulan Syawal. Itu yang salah. Kalau ibu puasa Syawal di bulan Zulqa'dah, itu yang salah. Kalau ibu puasa Syawal, puasa di bulan Zulhijjah, itu bukan puasa Syawal namanya, tapi puasa Zulhijjah. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang ketiga daripada bulan Syawal. Masya Allah. Tadi sudah ada pengantar dari orang tua kita semua, ibu ketua. Alhamdulillah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Satu kata pengantar yang Masya Allah, yang mengantarkan kita untuk mengingat pentingnya silaturahim. Jadi keutamaan Syawal itu diantaranya juga adalah menyambung tali silaturahim ibu. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga bagi orang yang memutuskan tali silaturahim. Coba. Ini pentingnya ibu ini. Ya. Ibu pernah dengar istilah halal bil halal? Pernah toh? Halal bil halal. Halal bil halal itu ibu, halal maaf, bil halal memaafkan. Kalau dalam konteks ungkapan oleh para ulama memberikan penjelasan bahwa halalah artinya halalah dalam konteks bahasa itu artinya, mohon maaf, meluruskan benang yang kusut atau mencairkan yang membeku atau melepaskan ikatan yang terbelenggu. Apa maksudnya ibu? Apa maksudnya meluruskan benang yang kusut? Maksudnya itu adalah menyambung kembali tali silaturahim yang pernah putus. Makanya itu halal bil halal. Ku maafkan kesalahanmu, maafkan kesalahanku. Kami ulangi. Ku maafkan kesalahanmu, tapi maafkan juga kesalahanku. Itu paling tidak dari makna halal bil halal. Karena halal bil halal itu ibu, itu tidak dikenal di Arab, cuma ada di Indonesia puang. Sekarang kita lihat Bu. Ibu. Prakteknya halal bil halal itu Bu sudah dilaksanakan oleh orang tua dulu. Saya masih dapat itu puang.
Itu orang tua dulu itu, Bang. Itu kalau sudah bila barang orang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bantu Kak Ibu. Berarti aku nilai-liatin. Masuk saya bantu Kak. Oh, bagus. Nggak masalahnya, Bang. Allah. Ayo coba biar berkah. Biar masih ada nuansa Ramadan ya. Ayo coba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, la mapak kowe. Ini kan ini orang tua aku semua. Masya Allah ya. Terima kasih Fuang ya. Terima kasih Bunda. Coba kita lihat setelah Lebaran di masjid itu, orang di kampung itu ya, pulang di rumahnya, siapa yang paling utamakan? Nah, pergi dulu keluarganya. Maafan. Wita dampungan nggak di sini dosa aku di. Nah, gitu itu. Setelah keluarganya, biasanya itu kalau habis zuhur atau habis asar, di mana nih? Pergi masiarah rumah ke rumah. Itu Pak, kita masih dapat, saya masih dapat juga itu. Iya. Ke kanan, kalau ada rumah di kiri, nah pergi semua di kiri. Iya. Kalau masih ada rumah di depan, tapi biasanya di kampung itu hutang. Tidak mungkin hutang nak pergi masiarah. Rumah ke rumah. Biasanya juga itu Bu yang saya dapat itu yang paling jauh dulu nak pergi. Nak kasih burutan sampai yang paling dekat. Ada juga yang paling dekat kemudian ke yang jauh. Bayangkan. Artinya prakteknya halal bil halal itu sudah dipraktekkan sejak orang tua dulu. Nah, sekarang kenapa dilakukan ada acara-acara halal bil halal yang biasanya dilakukan oleh mohon maaf saudara kita? Karena mohon maaf kita semua ini pada sibuk Ibu. Let me cerita anunya ya. Zamannya kita sudah sibuk, maka dengan cara seperti ini halal bil halal dikumpulkan pengajian seperti ini, nanti disinilah kemudian kita saling memaafkan. Ada teman tadi itu apa tadi, ramah tamah, saling memaafkan itu Ibu. Masya Allah ya, alhamdulillah. Makanya dikatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jangan bercerai-berai. Sehingga Ibu dikatakan juga dalam Quran, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal qadzibinal ghaidz wal 'afina 'anil nas. Salah satu di antaranya orang yang bertakwa di hadapan Allah adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Yang mana yang berat Ibu? Meminta maaf atau memaafkan? Kenapa berat sekali Bu? Tapak cit deh, Kalau meminta maaf gampang, mudah biasa. Silo, maafkan nggak? Selesai. Tapi terkadang, gampang tumbuk mu pau. Gampang itu ya. Sudah mimu iris hatiku. Kayak kue lapis. Sudah mimu apa aku semua. Segampang itukah engkau mengatakan maafkan aku? Memang Ibu, yang paling berat itu adalah wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Saking beratnya, saking susahnya, sehingga Allah masukkan golongan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah. Bu, kalau ada orang yang pernah berbuat salah sama kita, bukakan lebar-lebar pintu maafnya. Kalau Ibu buka lebar pintu maaf, meskipun sangat berat sekali, jangan juga karena misalnya hanya gara-gara manggata diambil baru itu kan juga, aduh, tidak masuk akal juga ya. Berat sekali. Ketika Ibu rela, Ibu ikhlas, Ibu ridho memaafkan kesalahan saudara kita, Bu, maka Allah membukakan jalur pintu masuk surga.
Wih, dahsyat memang ibu ya. Maka ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari berbagai macam keutamaan bulan Syawal ini, marilah kita memaafkan dengan setulus hati. Karena kenapa? Insya Allah kita akan membakar semua kesalahan-kesalahan kita. Ya insya Allah nantinya kita akan menjadi ibadur rahman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Karena dengan saling memaafkan, maka yang benang tadi, yang putus atau yang kusut kembali diluruskan. Yang insya Allah nantinya kita sudah saling bersihkan kesalahanku darimu, dan bersihkan kesalahanmu dariku. Inilah dalam istilahnya halal bil halal. Insya Allah mudah-mudahan ada berkahnya untuk kita semua apa yang kami sampaikan. Ibu, yang terakhir ada satu amalan. Amalkan ini Bu. Kita tidak tahu nanti di jalur mana yang membuat kita masuk surga. Tidak ada orang Bu tidak punya salah. Tidak ada orang Ibu yang tidak punya dosa. Mungkin ada yang pernah kita berbuat salah, tapi kita belum sempat minta maaf ya toh. Ini amalannya nih Bu, ini amalannya. Contoh misalnya nih, saya Bu, pasti ada juga orang yang pernah saya sakiti hatinya, tapi saya tidak tahu. Mungkin bisa jadi hanya gara-gara main-main bercanda-bercanda, tapi nak ambil hati. Orang main-main. Contoh, kita tidak tahu. Maka amalkan doa ini Bu. Satu kalimat doa ini tapi mengcover 3. Allahumma ghafirli wali walidayya. Itu doa kedoran tuh, itu Ibu. Itu. Maka dah memang enggak. Itulah bedanya kalau kita bermajelis taklim pasti tahu. Tapi maksud saya, jolo aja mau betak ha. tapi mau kita canda ya. Ya. Ya jolo apa ini itu. Allahumma ghafirli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Insyaallah. Allahumma ghafirli, puanganlah ta'ala maraja tandang pengangisinilah dosaku, maafkanlah segala kesalahanku, wali walidayya, dan maafkanlah kesalahan atau dosa kedua orang tuaku ya Allah, walil mu'minin, dan dosanya saudara-saudaraku. Ketika nanti Ibu yauma yakumul hisab, ketika nanti Ibu di akhirat, contoh ada orang yang pernah kita sakiti hatinya, toh datang mengadu sama Tuhan, ya Allah saya protes. Enggak apa kok. Waktu di dunia pernah dia sakiti saya. Nabi bilang Allah, cocok. Pernah kau sakiti, tapi kau juga tidak tahu sering kau doakan. Itu maksudnya. Itu minta di Bu. Allahumma ghafirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Dihafal nih? Alhamdulillah. Ya, coba ayo kita sama-sama. Allahumma ghafirli. Jago. Baru 2 kali. Nah hafal lah nih. Nah hafal apa sama-sama semua, coba sendiri. Oh iya, aku lupai. Ya. Coba saya dulu baru kita ya. Baru sanggup ceramah majelis taklim begini hebat. Selalu mau lambung kiri Ustaz. Ya, tabe ya. Allahumma ghafirli, insyaallah, wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab.
Sekali lagi, Allahumma ghafirli wa liwalidayya. Walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Masya Allah. Sekali lagi, Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhum. Itu tadi cuma tes-tesnya ibu. Oh, ternyata ibu sudah hafal. Meletulese. Coba ya. Allahumma ghafirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya. Kullu ba'da salah. Setiap sudah sembahyang, jangan lupa doa ini. Inilah pentingnya bermajelis taklim. Insyaallah berkah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaloka maka apa lagi? Ya, sudah Bu ya? Ayo kita doa sama Allah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma akhtim lana bil Islam wa akhtim lana bil iman wa akhtim lana bi husnil khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selamat kita pada selamat. Terima kasih banyak atas undangannya, bersilaturahimnya. Insyaallah berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.